self reward. Oke. Dari kita kasih labelnya adalah self reward karena kita udah kerja keras terus kayak gitu, boleh dong. Gua healing kayak begitu. Emang rata-rata dari ya sifat konsumtif aku adalah dengan alasan healing. Hai, salam sehat buat kita semua. Hai property people. Aduh seneng banget nih rasanya saya Dwi Andika bisa nyapa lagi teman-teman semua yang ada di podcast episode ketiga dari 99 Group yang berjudul 99 Talk. Oke, 99 Talk ini adalah podcast yang menghadirkan para profesional dan juga experts sebagai narasumber untuk berbagi pengetahuan dan juga pengalaman nih. Program ini juga bisa didengarkan di Spotify dan juga bisa disimak di YouTube Rumah 123. Nah, oke. Kalau gitu, ini kan kita generasi Y ya, atau bisa dibilang generasi millennials ini kan sering banget dianggap sebagai generasi kreatif yang berani mengambil resiko. Mereka punya banyak ide menarik dan punya produktivitas yang sangat tinggi sekali. Tapi di sisi lain, millennials ini dianggap cenderung konsumtif. Oke, ini bener nggak ya? Dan apa sih sebenarnya mempengaruhi hal ini? Kalau gue sih ngerasa kayaknya kalau boleh jujur emang agak sedikit konsumtif banget, bahkan konsumtif banget, saking konsumtifnya ya. Oke, dan ini untuk mengetahui jawaban ini pada 99 Talk hari ini akan ngebahas tema seperti yang ada di belakang kita ini, millennials dibilang konsumtif, hoax atau fakta. Dan untuk ngebahas tema tersebut, kita menghadirkan Mas Philips Mulyana. Apa kabar? Apa kabar Mas? Baik. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Waduh, wih, dengan semangat yang sangat luar biasa sekali karena banyak sekali nih curhatan-curhatan yang bakal saya keluarkan di sini dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja bisa mewakili teman-teman yang lagi nonton di hari ini ya. Oke, dan yang pasti Mas Philips ini adalah seorang financial coach dengan pengalaman lebih dari 11 tahun di industri jasa keuangan. Mas Philips yang pernah menjadi pialang saham dan juga sering ngasih pelatihan seputar perencanaan keuangan ya Mas ya. Oke, dan seperti apa sih keseruan obrolan kita hari ini? Ini kebalan seru banget nih. Makanya pantengin terus 99 Talk episode hari ini sampai selesai. Oke, konsumtif. Beneran loh Mas, saya tuh konsumtif banget ini. Ini sesi curhat nih kayaknya. Sesi curhat, tapi ini kan aduh curhatan saya tuh banyak banget masalah ini. Beneran ini sampai sekarang saya masih belum ketemu masalahnya seperti apa. Tapi dari Masnya sendiri pernah mengalami ada di fase konsumtif banget nggak? Sampai akhirnya bisa menjadi coach. Justru karena konsumtif duluan terus udah gitu kapok, terus udah gitu kayaknya gue bisa share something deh dari kesalahan-kesalahan gue deh. Ya. Kayak di sinilah gue. Oke, berarti pernah mengalami, berarti bisa merasakan apa yang kita rasakan kan? Tapi ini tanda-tanda perilaku konsumtif itu apa sih Mas sebenarnya? Banyak ya. Baru gajian terus udah gitu kita udah tahu nih kita akan. Biasanya kalau misalnya udah wishlistnya banyak atau keranjangnya banyak tuh udah konsumtif banget sih. Jadi kalau misalnya udah gaji nih kita udah tahu nih, oh gue akan beli ini. Terus udah gitu dapat bonus kaget nih, misalnya dapat duit kaget, dapat bonus. Duit kaget itu bukan buat bayar utang, buat bayar lunasin segala macam, tapi buat ya gue beli barang lebih gitu. Yang sebenarnya gak gitu berguna juga. Kayak kita udah beli, terus udah gitu 1-2 hari kemudian kayak ngapain nih gue beli ini ya? Tuh ya kan akhirnya uang cuman ada di tangan doang, setelah itu baru kayak gatel gitu bawaannya gitu kalau kita nggak beli masalahnya. Apalagi ini kan sebagai anak-anak ya milenial lah ya kayaknya tuh banyak maunya BM. Emang. Nah ini dia nih. Tapi kan situs Forbes ini kan menulis bahwa generasi milenials lebih konsumtif. Nah ini generasi ini juga menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk konsumsi jangka pendek dan juga itulah sebabnya milenials mendominasi percakapan tentang ekonomi, pemasaran, strategi produk dan sebagainya gitu. Ini bener nggak sih kalau misalnya emang milenials emang cenderung konsumtif gitu? Apakah cuma saya doang sendiri yang konsumtif atau emang sebenarnya kebanyakan seperti itu? Ya enggak ya, kalau misalnya kita lihat gini deh. Kalau generasi orang tua kita. Kalau misalkan mereka mau belanja, mereka harus keluar dari rumah, mereka harus ke toko, mereka harus beli, terus pulang lagi ke rumah dan segala macam. Kalau kita kan enggak kan. Kalau kita mau beli barang, kita tinggal klik doang,
gak nyampe 24 jam barangnya udah nyampe. Nah, ya kan? Dimudahkan. Lapar misalkan, kalau lapar, orang tua kita mesti keluar, kalau nggak mesti masak sendiri, keluar ke restoran, terus balik lagi. Kalau sekarang kan kita nggak, kurang dari 1 jam malahan kita udah dapat makanan yang kita mau. Kan? Itu kan mempermudah kita sebenarnya untuk buang duit, ya kan? Satu sisi itu, terus udah gitu, satu sisi juga kita tuh banyak banget godaannya sebenarnya. Aduh. Coba gini, yang gampangnya gini. Setiap kali kita mau tidur, mau merem matanya, sama mau baru melek, biasanya buka apa? Social media. Ya kan? Kita lihat nih sekarang nih, artis lagi jalan-jalan kemana, misalkan. Ini bawaannya mau pengen. Pengen. Ada yang pakai baju ini bawaannya pengen. Pengen dong, iya kan? Dia kan terus udah gitu ada yang kasih lihat lagi dia punya mobil bagus. Lucu juga ya kalau misalkan gue punya kayak gitu ya. Kalau enggak, ya kayak gitu gampang. Jadi godaan tuh sebenarnya ada di mana-mana. Terus udah gitu untuk beli barang-barang seperti itu tuh dipermudah sekarang. Oke. Makanya konsumtif banget sebenarnya. Gitu. Itu yang dari kita sendiri sebenarnya emang harus bisa ngendaliin. Oke. Gitu. Jadi ini zaman semakin canggih, memang keunggulannya adalah dipermudahkan dalam segala hal, tetapi permasalahannya adalah ini untuk konsumtifnya itu kadang-kadang takutnya jadi kayak keran. Sekalinya dibuka, iya. Jadi begitu. Kadang-kadang yang jeleknya itu adalah gini. Misalkan kita udah tahu nih gajian, misalkan tanggal 28 gajian, kan? Tanggal 20 tuh gue udah tahu nih, oke, kalau misalkan gue gajian kan 8 hari lagi nih, kan? Gue beli sekarang, ntar gue bayarnya nanti boleh dong, kan gue udah pasti dapet duitnya. Iya, oke. Ya kan kayak gitu. Kalau misalkan kayak Mas gini, kan kita kan gak ada tanggal, tapi kan kita ada tanggal invoice kan. Iya betul. Ya kan? Betul. Kita udah tahu nih tanggal berapa kita gajian. Sebelum tanggal itu kayaknya gue akan dapet kan pasti kan nanti kan. Gue belanja dulu sekarang boleh dong. Self reward. Oke. Kita kasih labelnya adalah self reward karena kita udah kerja keras terus kayak gitu. Boleh dong. Gua healing kayak begitu. Emang rata-rata dari sifat konsumtif aku adalah dengan alasan healing, membahagiakan diri sendiri. Tapi akhirnya sampai ternyata itu sudah terkabulkan, ternyata gue nggak butuh banget. Iya kan? Setelah kayak 1-2 hari, ya ngapain gue beli ya? Iya, tapi akhirnya tetap juga bisa diselamatin. Gak apa-apa, yang penting gue happy. Sempet happy 2 hari, it's okay. Iya gitu. Oke, tapi sebenarnya apa sih yang biasanya sampai tergoda gitu, apalagi Mas Philips deh. Kalau saya nih ya, kalau misalnya dapat uang gitu, terus nggak tahu konsumtif saya tuh kayak kadang-kadang, padahal barangnya udah ada gitu. Kayak contoh, let's say kita punya baju gitu, terus baju ada warna biru gitu, kepengen ada warna kuning padahal model yang sama gitu, dan akhirnya tuh banyak barang. Alasannya begitu, jadi selalu membeli barang sesuatu yang emang udah pernah dibeli sebelumnya dengan model atau tipe yang beda atau warna yang beda gitu. Nah kalau dari Mas Philips sendiri tuh biasanya apa sih barang yang selalu dicari yang akhirnya jadi konsumtif? Beda-beda kali ya. Jadi gini, semua orang tuh pasti punya racun sendiri. Betul. Iya kan? Lu baju, kan? Kayak gua sneakers mungkin. Ada orang yang lain mungkin hobinya itu mobil, atau sepeda, atau kalau misalnya cewek mungkin lebih ke sepatu. Tapi kalau ngomongin soal hobi, ntar pasti mereka, ya kita pasti bilang, namanya juga hobi, nggak apa-apa dong. Semuanya namanya hobi. Tapi kan pilih aja salah satu. Jangan gini loh maksud gue suka sneakers, budget gue terbatas. Terus udah gitu jangan sampai gue juga pengen beli mobil yang bagus, pengen modif juga, terus udah gitu gue pengen sepeda juga. Akhirnya kan racunnya banyak, ya mati lah, ya kan. Betul. Semua orang pasti punya kelemahan masing-masing. Kadarnya aja nggak usah terlalu gede gitu, nggak usah terlalu banyak. Jadi kita emang harus bisa ngontrol di situnya sih. Gitu. Jadi memang poinnya adalah di kontrolnya itu. Nggak apa-apa kita punya kelemahan, punya racun kayak gitu boleh. We are human, ya kan, manusia gitu, nggak apa-apa selama kita tahu. Gue punya budget. Contoh gini deh. Gimana kalau misalkan kita bikin itu menjadi sebuah reward? Contoh, kalau misalkan lu kan berarti kan kita punya target nih sebulan omset berapa misalkan ya. Nah terus kalau misalkan udah hit omset berarti gue boleh beli baju sekian persen dari omset gue. Oke kan? Itu gimana cara kita mengendalikannya aja sih? Mengambil dari tabungan itu. Ya. Gitu. Nah ini kalau kita bermain dengan rasa, ini kadang-kadang rasa tuh nggak bisa dikompromi gitu. Apalagi kalau kita udah ngomongin soal happy, terus juga ego juga berjalan di situ. Iya. Kemauan. Nah itu yang agak susah. Memang. Jadi emang harus
Ya secara teorinya ya, secara teorinya memang ya udah emang kita tuh emang harus ada budget khusus buat budgetnya segitu, lu harus buang. Misalkan mau 10% ya udah 10% nggak apa-apa. Buat beli baju kayak, buat beli gadget, buat beli sneakers gitu, nggak masalah. Kalau misalkan memang lagi nggak mau atau lagi nggak ada baju yang bagus misalkan, ya udah buat bulan depan. Jadi diakumulasi. Contoh kalau misalkan bulan ini dari 1 juta, terus kita nggak pakai, berarti 1 juta itu bisa dipakai buat bulan depan, plus budget buat bulan depan. Contoh ada 2 juta jadi kan bulan depan kan, ya udah gitu. Itu emang udah harus kayak di cut loss aja, ya udah nggak apa-apa lah atas nama happy. Ya kan, demi happy kan, ya udah gitu, nggak apa-apa. Jadi jangan cuman keuangan doang yang perlu perhitungan, tapi ya kendalikan rasa-rasa itu juga perlu diperhitungkan juga gitu. It's about balance. Kalau misalkan kita emang benar-benar dikekang semuanya duitnya nggak bisa keluar sama sekali. Bosen gak sih? Hidup gak berwarna gak sih? Nah betul, ya kan? Apalagi ini anak-anak milenial sih biasanya, ini sudah curhatan gue sih. Ini kan kita kayak ada falsafah YOLO, asik. You only live once gitu. Kayak kadang-kadang ini nggak tahu kenapa kayak ada 2 karakter. Di satu sisi tuh kayaknya nggak mau konsumtif nih, pokoknya pengennya tuh irit, bagus dalam strategi manajemen keuangan dan segala macam. Tapi di sisi lain nih, di karakter yang satunya lagi tuh kadang-kadang suka ada bisikan-bisikan, udah Kak, udah hajar aja. Ini kita hidup nih sekali nih. Malah kadang-kadang suka ada bisikan, lu nggak tahu kan kapan. Suka kayak gitu-gitu loh. Mendingan lu manfaatin aja di momen yang sekarang. Living present moment, asik. Betul. Soal YOLO ya, you only live once. Tapi sebenarnya you live every day kan. Yes. You only die once sebenarnya, tapi you live every day. Jadi kita nggak bisa ngelihat kalau misalkan ya udah sekarang gue hari ini lagi hidup, gue lagi happy, gue pengen beli barang dan segala macem gitu. Menurut gue ya kurang tepat, karena kan kita emang harus ngelihat kita tuh bukan hidup buat hari ini dan buat hari ini aja gitu, ya kan? Kita masih bisa hidup untuk 10, 20, 30 tahun ke depan. Gimana sih caranya kita bisa duit yang kita pakai ini bisa lebih awet gitu? Of course kalau misalkan kita bisa cuma buat ngikutin kemauan kita, ya paling enak ya udah habisin aja sekarang. Besok ya gue tinggal cari lagi, ya kan. Tapi kan gimana kalau misalkan ternyata gak sampai selancar itu, ya kan. Kita makanya harus perlu investasi, kita perlu buat ngatur duit kita. Itu yang kadang-kadang yang kita suka lupa juga. Gitu. Berarti bukan cuman mengandalkan udahlah, tapi harus ada bagaimana kalau tiba-tiba dikasih umur panjang, bagaimana kalau misalnya nanti merit dan harus membutuhkan ini gitu. Itu udah kondisi udah bisa berbeda besok-besokannya itu. Ya kita nggak bisa cuma ngelihat ya udah hari ini aja gitu. Mungkin presentasinya juga dibikin keinginan bolehlah dipenuhi, tapi harus ada berapa persennya dipikirkan untuk kedepannya. Apalagi masalah tabungan itu ya. Kalau tadi semoga bisa mewakili, karena saya juga ini sebenarnya masih butuh saran banget gitu. Karena kadang-kadang berbicara sama diri sendiri nggak cukup, karena memang butuh seorang coach yang memang bisa menggayat gimana sih caranya untuk bisa mengelola yang namanya keuangan. Mas, ini buat teman-teman millennials nih, mungkin poinnya deh, apa yang mesti kita lakukan untuk kita bisa mengelola keuangan dengan baik dan benar? Simpelnya gini, sebenarnya ini ngomongnya gampang, cuma prakteknya tricky. Iya bener banget. Iya kan? Ini ngomongnya gampang banget sebenarnya. Kenapa kan? Gue semangat banget. Tapi beneran loh. Prakteknya aja yang susah. Jadi gampangnya sih gini, kalau misalnya kita terima gaji atau terima apapun income itu ya, terima hari ini misalkan 2 juta deh, let's say gitu. Nah dari 2 juta itu udah langsung harus sekian persen itu harus diselamatkan supaya kita nggak pakai total dari 2 juta itu. Gitu. Idealnya adalah 30% sebenarnya. Jadi dari misalkan kita dapat 2 juta hari ini, 30% itu berarti 600.000 ya kan. Jadi 600.000 itu dipisahin ke account yang lain, 1,4-nya terserah lu lah, lu mau pakai ngapain. Atau lebih baik lagi dibalik yang 1,4-nya. Nah permasalahannya biasanya, kalau dibalik mah gampang. Bener, secara teori mah dibalik gampang. Tapi masalahnya adalah, pertanyaannya biasanya gini. Contoh ya, orang gaji misalkan, gue nggak bilang 2 juta deh. Gue bilang gaji UMR Jakarta deh misalkan, 4,8, let's say 5 juta. 5 juta. Begitu orang gajian, terus udah gitu disuruh komit 30%, which is 1,5 juta. Kan? Kebanyakan orang akan ngomong boro-boro gue bisa save 1,5 juta. Save 500.000 aja susah, ya kan? Permasalahannya selalu di situ. Jadi
menurut gue ya berapapun yang lu bisa save, mau lu 10%, mau itu 20%, mau even 1% pun ya nggak apa-apa, itu di save dulu aja. Intinya adalah lu nggak bisa ngabisin semuanya, belajar dari situ. Belajar dari 100% yang lu dapat, ya lu bisa ngabisin misalkan 5%, misalkan lu bisa tabung 5%, tabung 5%. At least ada lah dimulai kecil-kecil karena biasanya tapi biasanya itu termotivasi juga sih ketika akhirnya kita mungkin nggak bisa deh nyisihin sekian persen tadi Mas bilang gitu, tapi dimulai dari ya at least ada lah gitu, even cuman dari mulai dari 100.000 dulu, 200.000, ntar juga lama-lama meningkat akhirnya jadi kebiasaan. Yang orang sering lakuin itu adalah mereka nunggu sampai ideal, which is sekitar 30% atau di atas gitu. Orang akan mikir, ya gue nabung segini gak ada artinya, buat apa gue nabung, ntar gue nabung kalau misalkan gue bisa nabung 2 juta 3 juta deh gitu. Tapi kita ngelakuin ini semua bukannya nunggu ideal sebenarnya, tapi kita harus menuju ideal, kita harus ngelakuin ini dulu. Karena kalau misalnya kita gak punya kebiasaan yang bagus dalam ngatur duit kita, ya gak akan punya nantinya gitu, gak akan tiba-tiba tiba-tiba gue akan jago, gak bisa. Ini kayak latihan aja sebenarnya. Gitu. Berarti kayak if you wanna have new life, then change your habit. Jadi habitnya itu sebenarnya yang penting. Yang penting ya. Jadi sebenarnya adalah sesuatu yang kayaknya gampang diomongin, tapi memulai habit itu kan it's not that easy kan. Iya. Nah tapi ini kalau misalnya nih, biasanya kan kita kadang-kadang yang namanya habit atau nggak melakukan suatu perubahan tuh suka menggebu-gebu banget nih awal nih. Sebulan 2 bulan kayaknya saya kayaknya oke banget nih dalam mengelola keuangan. Tapi tiba-tiba di bulan berikutnya ada gadget baru lah datang atau kebutuhan-kebutuhan lain yang ternyata nominalnya sama seperti apa yang sudah ditabung lah. Akhirnya perjuangan tuh sia-sia saja. Nah itu gimana cara mensiasatinya? Nah fair enough kalau gitu. Nah gini, kalau misalkan mendingan bikinnya jadi kayak game aja. Let's say gini, gue gak pernah punya tabungan sama sekali nih, tapi kalau misalkan gue berhasil nabung 2 juta dalam 3 bulan, gue bisa mendapatkan rewardnya itu misalkan gue bisa dari 2 juta itu gue bisa dapat 300.000, let's say gitu. 300.000 itu terserah gue mau beliin sepatu, sneakers, baju, apapun itu gitu. Nah bikin itu jadi sebuah kayak gamification aja, jadi it's fun buat kita. Kalau misalkan semuanya kita atur sampai setiap 1 rupiah kita hitung dan segala macam, itu akan stressful sebenarnya, pasti. Pasti. Nah, kita harus bikin itu semenarik mungkin supaya kita sendiri ya memang benar motivasi pas awalnya itu kencang biasanya. Konsistensinya yang susah. Gitu. Jadi ya bikin game aja kayak gitu. Kalau misalkan gue berhasil ngumpulin misalkan 10 juta dalam misalkan 6 bulan. Berarti dari 10 juta itu gue berhak misalkan 2 juta. 2 juta itu terserah gue mau beliin apa aja. Tapi lu, dari Mas sendiri lu pernah ngerasain gak sih yang namanya achievement buat kebanggaan diri sendiri ketika lu udah melewati proses itu gitu. Ketika akhirnya bisa menahan godaan-godaan dan bisa membuat fun. Boleh diceritain gak, ada pengalaman gak? Iya dong. Karena yang kayak gini, contoh nih ya, gue pakai sneakers gak bisa kelihatan sih dari video. Gue pakai sneakers. Tapi gue jadi penasaran juga sih. Wow, keren banget. Jadi ya gitu. Jadi sneakers itu selalu gue sering ada buka kelas buat itu online course dan segala macam. Kalau misalkan gue berhasil menjual sampai sekian persen, gue berhasil nyampe target gue akan mendapatkan sekian persen dari situ. Ini semuanya ya kayak begitu. Kalau enggak baju gue yang kayak bajunya biasa aja. Kalau enggak. Jadi gue pun sampai sekarang masih bikin kayak reward buat diri gue sendiri. Karena gue pikir gini, orang banyak salah mengartikan kalau misalkan self reward itu adalah gini. Misalkan sebagai karyawan ya. Gue berhasil melewati bulan ini dengan baik. Dengan baik tuh maksudnya tuh bukan cuma target doang, tapi ya udah lewat aja bulan itu gitu. Itu adalah sebuah self reward karena gue udah bekerja keras bulan itu. Well, that's not self reward menurut gue. Self reward itu adalah kalau misalkan lu udah bisa melakukan sesuatu yang di luar dari kayak ada challenge-nya. Gitu. Nah misalkan kalau misalkan bisnis deh, ya, let's say biasanya dapat 10 juta, terus bulan ini totalnya dapat 3 juta ekstra kan, lu udah ekstra effort dan segala macam, boleh dong ambil dari reward itu. Nah menurut gua definisi self reward itu emang harus begitu. Kalau misalnya kita kerja berarti kita melakukan lebih dari apa yang biasa kita lakukan, baru lu mendapatkan reward. Kalau misalkan biasa aja enggak. Setelah lu mendapatkan setelah lu beres dari challenge itu, lunas challenge-nya, baru lu bisa mendapatkan sesuatu dari situ. Itu
itu gimana caranya lo bisa membuat semuanya jadi interesting sebenarnya. Karena kalau misalkan landai-landai aja ya nggak seru. Oke. Gitu. Oke, tapi lu pernah mengalami nggak sih masa-masa yaitu untuk bisa memikirkan yang namanya reward, challenge gitu. Apalagi challenge kan pasti yang namanya challenge pasti punya banyak godaan, punya banyak lika-liku lah gitu. Nah dari lu nya sendiri pernah mengalami itu nggak? Pernah banget sampai sekarang pun even kayak gitu. Jadi challenge itu it can go both ways. Dari income juga, dari expense juga. Oke. Ya kan? Karena gini, kalau misalnya dari income yang tadi yang gue bilang ya kan. Tapi kalau dari expense itu beda lagi. Gue terus terang, gue memang coach, tapi gue tahu kelemahan gue adalah gue juga lemah gampang tergoda kalau misalkan ya lu lihat nih sneakers bagus juga ya, gue pengen beli nih, gimana caranya ya. Akhirnya sekarang setiap hari itu gue bikin kayak auto transfer ke beberapa rekening untuk investasi setiap hari. Jadi misal let's say gini, misal 100.000 gue akan investasi ini buat sekolah anak misalkan, gitu. Or 100.000 nanti gue punya target lagi misalkan beli sneakers yang mana gue taruh lagi di situ. Kalau misalkan udah beres nih, udah nyampe, gue akan cairin dana itu. Gitu. Soalnya semakin banyak godaan, kita emang harus benar-benar semakin pintar untuk gimana cara ngaturnya sih sebenarnya. Ini sama juga nih, gue juga emang gue rada-rada itu balik lagi, gue konsumtif banget orang gitu, dan selalu kalau ngelihat dari di kartu satu kartu tuh kalau misalnya ada dengan nominal segini bawaannya tuh kayak pengen beli gitu, pengen ke mall dan segala macam. Tapi akhirnya gue mulai misah-misahin. Yang ini gue nggak boleh kutak-katik, bahkan gue nggak perlu pakai aplikasi, gue nggak perlu pakai kartunya, nggak usah dibawa-bawa. Itu emang sengaja buat tabungan, dan ternyata emang itu sangat useful banget gitu. Dan enaknya sebenarnya gitu, kalau misalnya kita udah bisa deh mengelola yang namanya keuangan itu, akhirnya kan uang tabungan itu bisa dipakai hobi, bisa dipakai sama barang yang emang kita pengen, bahkan bisa dipakai buat investasi yang lainnya juga, bahkan bisa dipakai buat asuransi dan segala macamnya itu, karena kita bagaimanapun juga butuh uang tambahan untuk bisa mendapatkan fasilitas itu gitu. Nah buat milenialnya sendiri, kalau buat lu sendiri gimana? Perlu nggak menabung untuk investasi? Perlu dong. Kenapa sih milenial itu perlu investasi? Karena kita ngomong gini deh. Kalau misalkan kita hitung dari gaji UMR, ya kan? Gaji UMR aja setiap tahun naiknya berapa persen sih? Gak gede. Terakhir di Jakarta kayaknya 0,5% sebelum direvisi, ya kan? Itu kan kecil banget. Sebelumnya kayaknya sekitar single digit persen deh. Tapi kalau misalnya kita lihat inflasi, memang inflasi itu tricky nih. Inflasi itu by the way adalah kenaikan harga barang, ya kan? Nah tricky kalau misalnya kita lihat on paper di berita gitu, inflasi itu cuma paling 3, 4, 5%, 6% mungkin kalau misalkan lagi parah gitu. Cuma nggak seperti itu sebenarnya. Inflasi itu coba contoh gini, kalau misalkan kita hidup berkeluarga anak satu, ya kan? 5 tahun yang lalu kita masih belum punya anak. Itu nggak mungkin itu naiknya 3% setahun kalau misalnya udah punya anak, ya kan? Nah sebelum nikah, waktu masih pacaran, waktu masih single, itu pengeluarannya juga nggak mungkin itu naiknya cuma 2-3% dari 5 tahun yang lalu. Jadi di dalam hidup kita tuh ada namanya siklus hidupan juga. Jadi dari single, dari nikah, terus udah gitu punya anak 1, punya anak 2. Gitu. Itu perbedaan cost antara setiap siklus aja udah beda banget sebenarnya. Nah kalau misalkan udah costnya udah bisa naik parah seperti itu, nggak ada cara lain buat kita selain investasi. Gitu. Makanya investasi itu menjadi penting karena ya memang gak ada cara lain sebenarnya. Buat supaya kita 10, 20 tahun, 30 tahun duit kita masih relevan, itu harus diubah menjadi ya investasi. Investasinya macam-macam gitu. Tapi ini masih menyangkut investasi juga gitu, karena let's say kita ngomongin soal rumah gitu. Karena banyak banget juga case ya, kita nggak ngomongin numbers karena aku juga kurang analisis soal number itu. Tapi yang jelas banyak beberapa angkatan teman-teman gue juga mereka masih belum punya rumah investasi itu gitu. Nah itu gimana tuh lo menanggapinya kalau millennials itu emang agak susah untuk menginvestasikan ke rumah, masih belum selancar itu gitu? Yes,
Itu agak tricky karena gini. Ya. Rumah sekarang ini banyak banget yang mahal. Jadi kalau misalnya kita lihat rumah nih sebagai sarana investasi, milenial pasti akan berpikir, aduh gue beli rumah mahal banget ya. Gitu. Pasti harga itu akan menjadi salah satu challenge-nya untuk milenial untuk beli rumah. Setelah harga itu pasti kan, ya udah deh gue nyicil deh KPR. Aduh cicilannya gede banget. Ya kan? Cicilannya gede banget. Jadi akhirnya banyak milenial yang memutuskan karena mereka udah berpikir rumah itu mahal. Banyak milenial yang mikir ya udah deh gue mendingan sewa aja deh, mungkin gitu. Jadi sebenarnya apakah benar nggak sih rumah itu selalu mahal? Ya nggak sih? Betul. Ya kan? Sebenarnya tergantung kan, nggak semua rumah itu mahal, nggak semua rumah itu seharga penthouse 5M. Ya. Iya kan? Saya dengar kata itu kenapa jadi pengen beradegan ya? Thank you. Ya kan? Nggak enak sama Mas Aris. Nah, makanya sebenarnya itu adalah pemikiran pertamanya sebenarnya. Jadi kita juga harus tahu kalau misalkan semua aset investasi itu juga punya resiko masing-masing gitu. Jadi misalkan gini, gue lama di saham, ya kan. Terus udah gitu, saham itu adalah salah satu aset investasi yang resikonya paling tinggi. Apakah semua orang untuk menjadi sukses, untuk menjadi kaya dan segala macam harus punya saham? Tidak. Ya kan? Tergantung dari kita punya risk profile juga. Jadi ada beberapa orang yang memang ya nggak usah ke saham, it's okay, nggak masalah gitu. Tapi memang kita harus punya sarana buat investasinya, aset buat investasinya, tergantung dari orang tersebut. Gitu. Satu, kalau misalnya kita ngomongin properti, itu sebenarnya bukan cuma sarana buat investasi doang. Tapi kalau misalnya dengan kita memiliki properti, itu kita tuh kayak punya stabilitas kehidupan. Gitu. Orang mungkin akan ngomong kalau misalkan ya mendingan gua saham daripada properti dan segala macam. It's okay, nggak masalah. Cuma setiap orang butuh rumah untuk tinggal. Betul kan? Terus udah gitu semua orang juga meskipun segimana fluktuatifnya kehidupannya, mereka butuh kestabilannya. Dalam artian kalau misalkan kita sewa, it's okay. Tapi kan kita sewa harus bisa pindah-pindah. Harus option untuk pindah-pindah itu kan bisa kan. Nah makanya menurut gue memiliki properti, it's sebenarnya bisa dilakukan kok sama milenial. Gitu. Selama kita tahu kalau misalkan beli propertinya itu nggak terlalu maksain. Dalam artian gini nih, kadang-kadang waktu gue nikah dulu, sempat ada omongan adalah gini, lu mendingan beli rumah sekarang. Kalau misalkan lu nggak beli rumah lagi, kapan lu mau beli rumah? Gitu. Tapi kan kita harus lihat dulu, dompetnya cukup apa enggak sih? Cukup dalam apa enggak gitu. Nah, di sini trikinya properti di situ sebenarnya. Gitu. Tapi ini itu juga masalah yang kalau misalnya kita terlalu fokus sama sesuatu yang kayak aduh ini ntar rumah mahal nih, kalau investasi apapun jenis investasinya gue rasa itu baik ya. Karena sekalinya kita udah memikirkan yang namanya investasi kan berarti itu udah punya goals yang kita pikirkan gitu. Sudah langkah yang baik. Cuman ya balik lagi kalau kita ngomongin soal konsumtifnya itu at least si konsumtifnya itu dibenerin juga gitu. Udah mulai dipakemin lah gitu. Udah mulai ya habitnya bagus gitu. Benar. Dan dengan kita bisa mengurangi sisi konsumtif kita, itu kan memungkinkan kita untuk investasi. Nah ini memikirkan investasi aja sebenarnya udah langkah yang baik banget karena itu berarti sudah memikirkan goals ke depannya, ya itu bagus gitu. Tapi ya tinggal mungkin habitnya dirubah lagi untuk bisa lebih baik lagi. Apalagi kita tadi ngebahas soal masalah konsumtif juga kayaknya yang namanya pengelolaan uang juga mungkin di-push lagi supaya goals itu bisa tercapai. Karena bagaimanapun mau pilih investasi apapun juga itu pasti baik-baik aja gitu. Nah tapi kalau misalnya nih kayak gue sendiri gitu, karena gue ngerasa gue tahu diri gue konsumtif banget gitu. Apalagi dulu sempat ada yang namanya masa-masa stres gue, gue masih belum punya rumah, gue masih belum apa. Untungnya sudah banyak penawaran-penawaran yang lainnya kayak kita KPR dan segala macam. Jadi kayak dipaksakan untuk nabung. Kalaupun kita nggak bisa ngelola uang sendiri, tapi paling nggak mau kan kita harus bayar bulanan gitu. Nah itu
itu gimana? Cara yang itu juga bagus kan Mas? Bagus. Ya, emang agak ketar-ketir tapi nggak apa-apa. Yang penting tabungan ada uang disisihkan langsung. Ya, tapi memang balik lagi ya. Jadi gini, sebelum kita mutusin untuk KPR, ya kan kita ada beberapa hal yang kita harus hitung juga. Contoh kita bukan cuma untuk bayar KPR doang. Ya. Tapi kalau misalkan pasti udah ada PBB-nya nanti kan, ya kan. Terus udah gitu juga kalau misalkan rumahnya ntar kita akan tinggalin, berarti kan itu akan nambah utility kayak misalkan listrik, air, terus udah gitu IPP ya, apa sih biaya administrasi lain lah pokoknya. Ya kan semuanya tuh harus kita hitung dulu. Oke, cocok nggak sih gue untuk beli rumah ini gitu. Dan dari situ sebenarnya kita harus udah bisa hitung-hitungan tuh. Dengan kita dengan kita menekan konsumtif kita semakin lebih kurang konsumtif dibanding biasanya, berarti kan kita lebih banyak uang yang kita bisa investasiin, ya kan? Contoh properti. Nah, tapi orang-orang tuh banyaknya udah punya mindset, aduh gue beli properti itu mahal banget. Sebenarnya nggak semahal itu kok. Sebenarnya nggak semahal itu. Contoh ya, Jumat lalu. Jumat lalu tuh gue sempet ke daerah Cikarang, Lipo Cikarang. Itu kita suka kadang-kadang sebulan sekali suka ke sana. Terus gue ada di sana ada lihat Lipo Cikarang punya, kalau nggak salah gue rasa berapa 640. 640 good banget loh. Itu menurut gue ya very reasonable price. Yes. Ya kan? Nah, orang tuh banyak berpikiran yang kayak rumah tuh udah 1 M ke atas. Udah keburu malas duluan gitu kalau misalkan udah kayak gitu. Pernah denger gak sih? Pernah. Pasti yang lu maksud aku tuh emang sengaja itu ngincer banget. Yang lu maksud Uptown Estate kan? Yes. Itu pas tuh, emang itu target gue selanjutnya. Itu akan gue incer gitu. Karena emang bener, jadi yang orang bilang katanya rumah itu mahal. Kayaknya susah nih buat anak milenial buat ngejar budget segitu. Enggak juga. Sampai 5M juga kok, enggak sampai kayak penthouse ya, kok. Kalau rezeki lu bagus juga enggak apa-apa juga, mau beli segitu, mau beli satu komplek juga enggak apa-apa, lu beli aja gitu. Tapi emang dengan harga yang segitu, ya bisa-bisa juga kalau kita bisa nge-push diri kita gitu. Balik lagi kita harus bisa ngerubah ya habit kita harus bisa mengolah keuangan kita juga mencari kebutuhan sesuai dengan budget yang ada juga, bukan cuma kepengen aja, tapi budget juga perlu diperhitungkan gitu. Pasti. Nah, tapi ini ngomongin soal Uptown Estate ini, ya ini adalah hunian yang cocok banget nih buat generasi milenials. Nih ada hunian nyaman, berfasilitas lengkap, aksesibilitas tinggi dan strategis banget nih, yaitu Uptown Estate ya, yang berlokasi di tengah kawasan Lipo Cikarang. Jadi apapun kesibukannya, kamu bisa tetap produktif sambil terus meningkatkan kualitas hidup di Uptown Estate, yang merupakan hunian pemenang penghargaan karya desainer kelas dunia loh. Ini pasti udah terpercaya banget. Ada Alex Bayu, keren. Pokoknya fasilitas di dalam klaster Uptown Estate ini lengkap banget nih. Mulai dari ada pet parknya juga, sampai ada jogging tracknya juga, semuanya ada di situ. Apalagi kalau kita ngomongin soal lokasi juga itu ada. Mau sekolah kayak rumah sakit, tempat perbelanjaan, semuanya udah lengkap. Nyaman banget. Nah, buat informasi selengkapnya, untuk mengetahui bagaimana keunggulan dari Uptown Estate ini, langsung aja cek di Instagramnya di @waterfrontestates_LC. Sekali lagi di Waterfront Estates LC ya. Di situ bisa cek itu. Aduh. Mas pengen langsung beli 3 boleh. Investasi. Boleh. Ya kan, boleh. Kenapa gak beli 5 ya sekalian? Wah, 2 bonus ya. Oke, tapi ini menurut Mas Philip sendiri nih, kenapa Uptown Estate ini tuh bisa pas banget buat kaum millennials? Oke, dari segi harga ya menurut gue ya, karena to be honest banyak millennials yang sekarang memang terhimpit banget, udah mulai baru nikah, kalau nggak anaknya udah mulai gede gitu. Jadi kadang-kadang nggak boros pun emang mepet gitu, ya kan. Jadi memang dari segi harga menurut gue reasonable banget. Jadi kalau bisa harganya oke, means KPR-nya dan segala macam cicilan oke. Ya kan. Terus udah gitu dari segi fasilitas, kalau misalkan orang udah mulai berkeluarga or punya anak, itu pasti penting yang namanya rumah sakit, sekolah. Betul. Ya kan? Sama tempat perbelanjaan itu penting banget. Sama pet park. Yes, ya. Ya kan? Betul. Karena dengan fasilitas kayak gitu, kalau misalkan lu lihat jarang banget developer yang bisa kasih sampai ada pet parknya, terus pet park terutama, ya kan, sekolah
terus udah gitu rumah sakit dengan harga segitu. Ya kan? Ya menurut gue itu dari harga reasonable. Yeah. Terus udah gitu dari fasilitas oke. Untuk millennials menurut gue ya why not? Yeah. Dan sama ini loh, memanjakan pandangan kita juga kalau misalnya kita tinggal di tempat yang kayaknya asri, terus juga ijo, terus juga tertata rapi gitu. Kayaknya enak aja gitu kalau ya kayak kita ngeliat lukisan setiap hari gitu, bangun tidur dengan suasana hunian yang memang saya seperti tinggal di gitu. Itu suatu mimpi banget ya kan. Itu makanya gue kejar banget itu gue family. Beneran deh ya. Buat teman-teman millennials, cus langsung cek Instagramnya. Mas mau beli berapa? Langsung gue jualan. Oke, tapi ini ada pesan-pesan gak sih buat property people yang lagi nyimak 99 Talk ini ya? Ini pesan-pesannya mungkin dari tema kita hari ini. Oke. Millennials dibilang konsumtif. Sebelum pesan-pesan, hoax atau faktanya bolehkah dijawab itu? Oke, itu sebenarnya setengah hoax sih. Jadi setengah-setengah. Setengah hoax. Ya benar dong. Kadang-kadang ada yang boros, kadang-kadang ada yang enggak gitu. Kadang-kadang emang yang benar-benar mepet banget, tapi ya udah enggak boros gitu. Emang segitu, emang ada. Oke. Pesannya jadi gini sih sebenarnya. Kalau misalkan kita mau beli properti, udah pasti siapin dulu budgetnya. Yes. Hitungin dulu budgetnya. Kalau misalkan ternyata budgetnya cuma segini, coba kita lihat dulu pengeluaran kita. Yep. Yang tadi gue bilang, apakah kita konsumtif apa enggak? Karena kebanyakan orang denial duluan. Means enggak kok, gue nggak konsumtif, ya kan? Nadanya tinggi lagi, ya kan? Gitu kan? Tapi sebenarnya konsumtif, gitu. Kita harus lihat dulu sebenarnya bener nggak sih kita tuh nggak konsumtif. Oke. Coba cek deh pengeluaran lo mana aja. Apakah ada ngopi di mana berapa kali? Terus udah gitu apakah ada beli segala macam berapa kali? Ternyata kalau misalnya dikumpulin itu, ternyata bisa bayar cicilan nih di Uptown Estate, ya kan? Yes. Mungkin nggak kayak gitu ya? Itu mungkin banget sebenarnya. Gitu. Menurut gua coba lihat dulu. Kalau misalkan ternyata bisa hemat lebih banyak lagi dan kita bisa invest di salah satu properti misalkan, you do it. Kenapa mesti lebih konsumtif, enggak kan? Oke. Ya, gue tapi suka sih kayak kadang-kadang kita emang harus, ternyata bener loh kalau kita nonton di FTV atau di sinetron gitu, ngaca dulu, lu banyak maunya tapi lu ngaca dulu, sifat lu nya gimana nih. Tapi ternyata iya ya, kalau dipikir-pikir juga belum kita kalau nongkrong nongki abis berapa per hari, terus juga ini dikalkulasiin semuanya bisa loh. Memang. Jadi intinya mereka bisa, kenapa kita enggak? Kita nggak bisa. Nah, oke. Dan yang pasti nggak kerasa nih obrolan kita sudah mau berakhir, tapi sebenarnya nggak akan pernah berakhir karena kita juga butuh motivasi dari Mas Philip. Mas Philip boleh dikasih tahu nggak sih Instagramnya Mas kalau misalnya kita pengen boleh bisa ada cicak? Instagram gue @philipmulyana, PHILIP. Mulyana biasa. Jadi kalau agak-agak sedikit longgar-longgar nih, banyak cobaan-cobaan, baca lagi. Sama tuh bisa memotivasi dan bisa membantu kita semua ya. Oke, terima kasih buat waktu luangnya Mas Philip, terima kasih banyak ya. Dan tentunya terima kasih juga buat property people yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. 99 Talk ini bisa didengarkan di Spotify dan juga videonya bisa disimak di YouTube Rumah 123. Saya Dwi Andika undur diri, sampai jumpa lagi di 99 Talk berikutnya. Kalau ada kritik dan saran ya langsung aja silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga dikasih subscribe-nya juga. Bukan dikasih subscribe, tapi jangan lupa di subscribe. Dan dikasih like dan juga dikasih komen juga nih. Dan di share juga video ini sebanyak-banyaknya. Mulai dari nyari sampai nempatin rumah yang baru. Rumah123.com selalu ada buat kamu. Bye-bye. Bye.